Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang selalu semangat, selamat mengikuti kegiatan pembelajaran. Semoga ilmu yang diperoleh dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, di kelas 10 kita telah belajar konsep trigonometri. Di kelas 11 kita juga telah belajar konsep limit fungsi aljabar. Selanjutnya, di kelas 12 ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri melibatkan pendekatan sudut pada fungsi trigonometri. Perhitungan limit fungsi trigonometri tidak jauh berbeda dari perhitungan limit fungsi aljabar. Pada limit fungsi trigonometri, terdapat tambahan-tambahan berupa identitas trigonometri yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya. Nah, coba ingat kembali beberapa identitas dan rumus trigonometri berikut. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Kemudian cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Kemudian cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Kemudian cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Kemudian tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 kurangi tan kuadrat alfa. Kemudian ada lagi sin A tambah sin B sama dengan 2 sin setengah kali A tambah B dikali cos setengah A kurangi B. Kemudian sin A kurangi sin B sama dengan 2 cos 1 per 2 kali A tambah B dikali cos 1 per 2 A kurangi B. Kemudian cos A tambah cos B sama dengan 2 cos 1 per 2 kali A tambah B dikali cos 1 per 2 A kurangi B. Kemudian ada cos A dikurangi cos B sama dengan negatif 2 sin 1 per 2 A tambah B dikali sin 1 per 2 A kurangi B. Nah, itu adalah rumus-rumus trigonometri yang kalian harus ingat karena akan dipakai pada bab limit fungsi trigonometri. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan metode substitusi dan faktorisasi dengan tepat, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Baik, sekarang kita mengenal bentuk limit fungsi trigonometri. Perbedaan bentuk limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri dapat diamati pada tabel berikut. Nah, di sini ada limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Untuk limit fungsi aljabar, mungkin kalian sudah tidak asing lagi karena pernah belajar di kelas 11. Contohnya, limit X mendekati 0, 2X tambah 3, kemudian limit X mendekati 2, X kurangi 2 per X kuadrat kurangi 4, dan yang ketiga, limit X mendekati tak hingga, X kuadrat tambah 3X tambah 2 per X kuadrat tambah X kurangi 2. Kemudian, untuk limit fungsi trigonometri, bentuknya seperti ini, limit X mendekati 0 sin X, kemudian limit X mendekati 0 sin X per X, dan limit X mendekati 0 X per cos 3X dikurangi cos X. Itu hanya beberapa contoh saja untuk membedakan limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Baik, kita lanjutkan kembali ke konsep limit fungsi trigonometri. Nah, kalian telah mengenal grafik fungsi trigonometri, antara lain grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan sin x, fx sama dengan cos x, dan fx sama dengan tan x. Untuk mengawali konsep limit trigonometri, coba perhatikan tabel nilai fungsi fx sama dengan sin x berikut. Nah, di sini ada nilai tabelnya. Fx sama dengan sin x. Untuk nilai sin 29,6 derajat itu 0,494. Untuk nilai sin 29,7 derajat itu 0,495. Untuk nilai sin 29,8 derajat 0,497.
Untuk nilai sin 29,9 derajat itu 0,498. Untuk nilai sin 30 derajat itu 0,5. Untuk nilai sin 30,1 derajat itu 0,502. Untuk nilai sin 30,2 derajat itu 0,503. Untuk sin 30,3 derajat itu 0,505. Dan untuk sin 30,4 derajat itu 0,506. Jika kita perhatikan, untuk nilai sin X berikut, jika didekati dari kiri, dia akan mendekati 0,5. Begitupun jika didekati dari kanan, itu juga akan mendekati 0,5. Sehingga, oleh karena nilai limit X mendekati 30 didekati dari kiri, sin X sama dengan limit X mendekati 30 dari kanan sin X sama dengan 0,5, maka limit X mendekati 30 sin X sama dengan 0,5. Jadi, jika limit X mendekati A dari kiri fx sama dengan L, dan limit X mendekati A dari kanan fx sama dengan L, maka limit X mendekati A fx sama dengan L. Selanjutnya, sifat limit fungsi trigonometri. Nah, sifat-sifat limit fungsi trigonometri sama dengan sifat limit fungsi aljabar. Misalkan, f dan g merupakan fungsi yang mempunyai nilai limit pada x, ditulis x mendekati a, dengan k dan a merupakan bilangan real, serta n merupakan bilangan bulat positif, berlaku sebagai berikut. Nah, limit X mendekati AK sama dengan K, di mana K itu merupakan konstanta. Kemudian yang kedua, limit X mendekati A, X sama dengan A. Yang ketiga, limit X mendekati A, KFX sama dengan K dikali limit X mendekati A, Fx. Kemudian yang keempat, limit X mendekati A, Fx plus minus Gx sama dengan limit X mendekati A, Fx plus minus limit X mendekati A, Gx. Kemudian kita lanjutkan. Untuk yang kelima, limit X mendekati A, Fx dikali Gx sama dengan limit X mendekati A, Fx dikali limit X mendekati A, Gx. Kemudian yang keenam, limit X mendekati A, Fx per Gx sama dengan limit X mendekati A Fx per limit X mendekati A Gx dengan limit X mendekati A Gx tidak boleh sama dengan 0. Untuk yang ketujuh, limit X mendekati A Fx dipangkatkan N sama dengan limit X mendekati A Fx dipangkatkan N. Dan yang terakhir, limit X mendekati A akar pangkat N dari Fx sama dengan akar pangkat N dari limit X mendekati A Fx dengan limit X mendekati A Fx-nya harus lebih besar dari 0 dan N-nya adalah bilangan genap. Itu adalah sifat limit fungsi trigonometri yang mungkin nanti akan kita gunakan dalam menyelesaikan atau menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Sekarang, menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri, yaitu cara substitusi langsung, cara pemfaktoran, dan cara bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Namun, pada pertemuan sekarang, kita akan membahas dua dulu, yaitu cara substitusi langsung dan cara pemfaktoran. Untuk cara bentuk dasar limit fungsi trigonometri akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Substitusi langsung. Cara substitusi langsung pada bentuk limit X mendekati A Fx yaitu dengan memasukkan nilai X sama dengan A ke dalam fungsi Fx sehingga diperoleh nilai tertentu. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal. Contoh soal 1. Tentukan nilai limit berikut. Limit X mendekati 0, 1 per cos X. Alternatif penyelesaiannya adalah masukkan nilai X sama dengan 0 ke dalam Fx sehingga diperoleh
limit X mendekati 0, 1 per cos X sama dengan 1 per cos 0 sama dengan 1 per 1. Karena cos 0 itu nilainya 1. Jadi 1 bagi 1 sama dengan 1. Jadi nilai limit X mendekati 0, 1 per cos X sama dengan 1. Kita lanjutkan ke contoh soal 2. Tentukan nilai limit X mendekati pi per 4 sin X tambah cos X per tan X. Alternatif penyelesaiannya adalah masukkan nilai X sama dengan pi per 4 ke dalam fx sehingga diperoleh limit X mendekati pi per 4 sin X tambah cos X per tan X sama dengan sin pi per 4 ditambah cos pi per 4 per tan pi per 4 sama dengan, ingat bahwa pi per 4 itu adalah 180 derajat dibagi 4 sehingga 45 derajat. Jadi sin 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2 ditambah cos 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2 dan tan 45 derajat adalah 1. Sehingga 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2 itu sama dengan akar 2 per 1 sama dengan akar 2. Jadi, nilai limit X mendekati pi per 4 sin X tambah cos X per tan X sama dengan akar 2. Kita lanjutkan ke contoh soal berikut. Kita lanjutkan kembali ke contoh soal 3. Tentukan limit X mendekati pi per 3, 2 cos 2X per sin kuadrat X. Alternatif penyelesaiannya adalah limit X mendekati pi per 3, 2 cos 2X per sin kuadrat X sama dengan 2 cos 2 dikali pi per 3 per sin kuadrat pi per 3 sama dengan 2 cos 2 pi per 3 per sin kuadrat pi per 3. Nah, 2 pi per 3 itu artinya 2 kali 180 derajat dibagi 3, artinya 120 derajat. Jadi, 2 cos 120 derajat adalah 2 kali negatif 1 per 2. Mengingat nilai cos 120 derajat adalah negatif 1 per 2. Per sin pi per 3. Pi per 3 itu artinya 180 derajat dibagi 3 yaitu 60 derajat. Berarti kita cari nilai sin 60 derajat adalah 1 per 2 akar 3 dikuadratkan. Sama dengan, nah 2 dikali negatif 1 per 2 itu hasilnya negatif 1 per 1 per 2 akar 3 dikuadratkan itu hasilnya adalah 3 per 4 sama dengan, jadi negatif 1 dibagi 3 per 4 sama dengan negatif 4 per 3. Jadi nilai limit X mendekati pi per 3, 2 cos 2X per sin kuadrat X sama dengan negatif 4 per 3. Baik, kita akan kembali ke cara 2 yaitu pemfaktoran. Apabila dengan cara substitusi langsung diperoleh hasil tak tentu, misalkan 0 per 0, hasil tersebut bukan nilai limit. Oleh karena itu, fungsi harus disederhanakan terlebih dahulu dengan memanfaatkan identitas trigonometri. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu pemfaktoran. Cara ini digunakan untuk fx berupa fungsi rasional atau pecahan. Pembilang dan penyebut pada fx terdapat faktor yang sama, sehingga dapat dihilangkan. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal 1. Tentukan nilai limit berikut. Limit X mendekati pi per 4 cos kuadrat 2X per 1 dikurangi sin 2X. Alternatif penyelesaiannya adalah substitusi langsung terlebih dahulu. Limit X mendekati pi per 4 cos kuadrat 2X per 1 dikurangi sin 2X sama dengan cos kuadrat 2 dikali pi per 4 per 1 dikurangi sin 2
kali pi per 4 sama dengan cos kuadrat 2pi per 4 per 1 dikurangi sin 2 kali pi per 4. Nah, 2pi per 4 itu artinya 1 per 2 dikali 180 derajat, artinya 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu adalah 0, sehingga 0 dikuadratkan itu hasilnya 0. Kemudian, untuk sin 90 derajat itu hasilnya adalah 1. Jadi 1 kurangi 1 sama dengan 0. Nah, 0 per 0 inilah yang dinamakan dengan bentuk tak tentu. Dalam limit, tidak boleh hasilnya berupa 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Oleh karena itu, kita cari cara kedua, yaitu dengan cara pemfaktoran. Nah, kita tulis kembali, limit x mendekati pi per 4, cos kuadrat 2x per 1 dikurangi sin 2x. Nah, ingat, identitas trigonometri sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Sehingga cos kuadrat x sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat x. Nah, di sini kita memiliki cos kuadrat 2x ya. Kita ubah bentuknya menjadi limit x mendekati pi per 4, 1 dikurangi sin kuadrat 2x per 1 dikurangi sin 2x. Kemudian kita ingat juga bahwa a kuadrat dikurangi b kuadrat sama dengan a tambah b dikali a kurangi b. Nah, untuk yang 1 kurangi sin kuadrat 2x, kita jabarkan dengan menggunakan sifat tersebut. Sehingga limit x mendekati pi per 4, 1 ditambah sin 2x dikali 1 dikurangi sin 2x per 1 dikurangi sin 2x. Nah, apakah ada yang sama? Ada. Nah, kalau ada yang sama, boleh kita bagi sehingga sisanya adalah limit x mendekati pi per 4, 1 tambah sin 2x. Nah, baru kita substitusi. Sama dengan 1 ditambah sin 2 kali pi per 4. Sama dengan 1. Tadi kan udah kita ketahui ya bahwa 2 pi per 4 itu adalah sin 90 derajat, yaitu 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan. Kemudian, kita lanjutkan kembali ke contoh soal 2. Tentukan nilai limit berikut. Limit x mendekati pi per 4, cos 2x per sin x kurangi cos x. Alternatif penyelesaiannya adalah substitusi langsung terlebih dahulu. Ingat ya, harus disubstitusi langsung terlebih dahulu, karena takutnya ada nilainya, tapi kalau misalkan hasilnya 0 per 0, baru kita ke faktorisasi. Jadi, hal pertama atau langkah pertama yang kita lakukan adalah substitusi langsung terlebih dahulu. Limit x mendekati pi per 4, cos 2x per sin x dikurangi cos x sama dengan cos 2 pi per 4 per sin pi per 4 dikurangi cos pi per 4. Nah, cos 90 derajat itu kan 0. Kemudian sin pi per 4 itu sin 45 dikurangi cos 45, itu artinya 1 per 2 akar 2 dikurangi 1 per 2 akar 2 hasilnya 0. Dan limit ini merupakan bentuk tak tentu, sehingga untuk penyelesaiannya kita gunakan cara kedua, yaitu pemfaktoran. Limit x mendekati pi per 4, cos 2x per sin x dikurangi cos x. Nah, sama dengan kita ubah dulu cos 2x-nya menjadi cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x per sin x dikurangi cos x. Sehingga limit x mendekati pi per 4, kita gunakan cara yang tadi, yang a kuadrat dikurangi b kuadrat, yaitu cos x ditambah sin x dikali cos x dikurangi sin x per sin x dikurangi cos x. Nah, limit x mendekati pi per 4, cos x tambah sin x dikali cos x kurangi sin x. Nah, di bawahnya kan asalnya sin x dikurangi cos x. Kita modifikasi agar ada yang sama dengan yang di atas. Jadi, ada negatif kita keluarkan. Kemudian cos x dikurangi sin x sama dengan ada nilai yang kita dapat bagi. Jadi, hasilnya adalah negatif cos x tambah sin x. Nah, jadi negatif cos pi per 4 tambah sin pi per 4 sama dengan negatif dalam kurung 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2 sama dengan negatif akar. Kita lanjutkan kembali ke contoh soal 3. Tentukan nilai limit berikut.
limit X mendekati 0, sin 2X tambah sin kuadrat X per sin X. Alternatif penyelesaiannya adalah substitusi langsung dulu. Limit X mendekati 0, sin 2X tambah sin kuadrat X per sin X sama dengan sin 2 kali 0 ditambah sin kuadrat 0 per sin 0 itu akan menghasilkan 0 per 0. Nah, itu merupakan bentuk tak tentu. Oleh karena itu, kita gunakan cara kedua yaitu pemfaktoran. Nah, limit X mendekati 0, sin 2X tambah sin kuadrat X per sin X. Ingat bahwa sin 2X itu adalah 2 sin X kali cos X. Sehingga limit X mendekati 0, 2 sin X kali cos X ditambah sin kuadrat X per sin X. Limit X mendekati 0, sin X-nya kita keluarkan, jadi sin X dikali 2 cos X ditambah sin X. Nah, sin X yang di atas bisa dibagi dengan sin X yang di bawah, sehingga sisanya limit X mendekati 0, 2 cos X ditambah sin X. Jadi, kita substitusi 2 cos X-nya diganti oleh 0, jadi 2 cos 0 ditambah sin 0 sama dengan, ingat bahwa cos 0 itu kan 1, jadi 2 kali 1 ditambah 0 sama dengan 2. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan soal ini di buku latihannya, kemudian foto buat dalam bentuk satu file PDF, dan upload hasil tugasnya di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.